Rukun umroh ada 5. Berapa? Yang pertama, ihram. Apa Pak yang pertama? Bu? Ihram. Ingat ini rukun nih, tidak boleh tertinggal. Yang pertama ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Tertib ini juga rukun umroh. Jadi contohnya ada nih jamaah yang tidak ikut manasik. Tertibkan rukun, urutannya sesuai dengan itu. Ihram dulu, setelah ihram tawaf, setelah tawaf sa'i, setelah itu baru tahallul. Kalau sudah demikian berarti sudah tertib. Karena tidak ikut manasik, tidak tahu. Pokoknya dia tahu bahwa umroh itu ada ihramnya, ada sa'inya, ada tawafnya, ada tahallulnya. Pikirnya dia gitu aja. Lalu begitu masuk Masjidil Haram, Pak Dek, Masjidil Haram kok tempat tawaf kok Pak Dek, katanya padat betul, crowded. Nah, crowded tak bisa nih tawaf nih. Lalu dia alih pandangannya, karena sa'i juga masih di dalam Masjidil Haram. Lalu dilihatnya tempat sa'i agak sepi sedikit. Bu, sa'i kita dulu bu, katanya. Karena maklum kan orang tak manasik kan. Nanti kita tawaf setelah sa'i. Sah dah ibadah umrohnya? Tidak sah, karena meninggalkan rukun. Yang rukunnya adalah tertib. Mesti ihram dulu. Setelah ihram sa'i. Mesti ihram dulu. Setelah ihram tawaf. Setelah tawaf baru sa'i. Setelah sa'i tahallul. Setelah tahallul berarti tertibnya sudah dapat. Itu yang berkaitan dengan rukun umroh ada 5. Tertinggal salah satunya, umrohnya tidak sah. Yang selanjutnya wajib umroh. Wajib umroh itu hanya 2 Pak Bu. Yang pertama, ihramnya dimulai di miqat. Jadi kalau dia tidak melaksanakan niat ihramnya di miqat, tidak memulai ihramnya di miqat, berarti dia meninggalkan wajib umroh. Sah tidak ibadah umrohnya? Sah, tapi diganti dengan dam. Yang pertama niat ihram di miqat. Bapak dan Ibu nanti kan langsung ke Madinah. Di mana miqat kita? Di mana miqat Bapak dan Ibu? Di Bir Ali. Bir Ali itu perbatasan kota Madinah, Pak. Jadi di Bir Ali, di situ Bapak dan Ibu mesti memulai ihramnya. Bagaimana cara memulai ihramnya? Berniat. Jadi nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrah. Coba niat umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrah. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Boleh tak kalimat itu diganti dengan lafaz lain? Boleh. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Bagaimana kalau kedua kalimat itu digabungkan? Lebih bagus. Nawaitul umrah. Nawaitul umrah. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Niat di dalam hati itu bentuk niat. Sengaja aku berniat untuk umrah dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk berumrah. Itu lafaz bentuk niat. Yang niat di dalam hati.
Seakan-akan kalau dia berbisik-bisik di dalam hatinya nih, ya Allah, saya mulai berihram nih ya Allah, semua larangan ihram saya tinggalkan mulai saat ini ya Allah. Itu juga sudah bagian daripada niat Bapak dan Ibu. Intinya niat itu menandai dimulainya ihram. Maka memasang niat di Bir Ali itu adalah wajib umroh. Kalau dia ketika di Bir Ali sibuk dia me-WA keluarga, anaknya sibuk nelpon, nak, ini mama udah sampai nih di Bir Ali. Sibuk nelpon, sibuk balas WA. Kata Ustaz Mutawibnya, Bu, Bapak pasang niat. Ibu ini nggak dengar karena telinganya kesumbat oleh handsfree, lagi nelpon dengan anaknya di kampung halaman tercinta. Lalu dia tidak mengetahui bahwa ada himbauan untuk memasang niat. Lalu dia tidak berniat. Lalu dia meninggalkan Bir Ali sampai di Haddul Haram, batas haramnya. Keluar dari Madinah, tidak pasang niat. Begitu sudah setengah jam di dalam bus, ya Allah, belum saya pasang niat lagi, katanya. Lupa berniat di mikot tadi di Bir Ali. Bagaimana hukumnya orang yang tidak berniat di mikot? Berarti dia meninggalkan wajib umroh. Wajib menggantinya dengan membayar dam. Apa bentuk dam? Nanti kita bahas. Yang pertama, mikot, niat di mikot atau ihram dimulai di mikot. Yang kedua, meninggalkan larangan-larangan dalam masa umroh, dalam masa ihram. Jadi ihram itu mengcover semua rukun, Pak. Mulai dari dia berniat sampai dia tahallul, itu ihram, di-cover semua rukun. Artinya ketika dia tawaf dalam keadaan ihram, ketika dia sa'i dalam keadaan ihram. Sampai kapan ihram berakhir? Sampai dia tahallul. Kalau begitu, selama dalam masa rukun ini wajib dia menghindari larangan-larangannya. Ada 3 larangan yang khusus bagi laki-laki. Yang pertama, laki-laki tidak boleh menutup kepala. Baik tutupnya sebagian atau semuanya. Sebagian umpamanya pakai peci. Tidak boleh orang berihram pakai peci. Atau pakai surban ditutup seluruh kepala, juga tidak boleh. Apabila dia lakukan, dia wajib membayar dengan dam. Yang kedua, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Baju seperti ini, baju kuning. Saya suka lihat baju kuning di Bapak Ibu. Baju kuning ini tidak boleh dipakai ketika seseorang berihram. Baik baju luar ataupun baju di dalam, singlet. Baik celana di luar ataupun celana di dalam, apa namanya? Celana kotok, awadil. Atau juga ya tidak boleh lah yang itu. Ya baik pakaian yang di bagian atas atau di bagian bawahnya. Tidak boleh dilakukan oleh orang yang berihram. Harus dicopot tuh semua. Yang ketiga, laki-laki tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki dan tumit. Kalau begitu yang dipakai adalah sandal. Itu yang 3 khusus bagi bapak-bapak tidak boleh. Apabila dilakukan kena dam. Ulang, yang pertama menutup kepala, yang kedua pakaian yang berjahit, yang ketiga sepatu. Bagi ibu-ibu tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan. Mohon maaf, ada sebagian wanita alhamdulillah suka bercadar. Tetapi ketika dalam masa ihram, dia tidak boleh menggunakan cadarnya dalam rukun umroh ini. Jadi tidak boleh memakai cadar di dalam berihram. Yang kedua, tidak boleh menutup telapak tangan. Pakai kaos tangan umpamanya, jangan, tidak boleh dilakukan. Yang di luar itu yang wajib ditutup. Maka saya berpesan kepada ibu-ibu,
dalam memilih bahan pakaian itu tentukan kriterianya itu 3. Yang pertama, cari bahannya yang tidak tipis. Jadi kalau tipis nanti ya bisa diterawang kan, nampak aurat. Yang kedua, cari yang longgar. Ya, kainnya itu yang longgar, Pak. Cari bahannya, Bu, jangan bahan yang nempel di tubuh. Kan ada bahan sifatnya nempel dia di tubuh, memperlihatkan lekuk-lekuk badan. Nah, itu tidak boleh. Jadi perhatikan itu. Termasuk nanti kalau pamannya pakai kaos kaki ya. Karena kita dalam ihram itu kan ada juga naik bus, ada juga naik tangga, pamannya kan. Pakai kaos kaki, cari kaos kaki itu yang panjang, Bu ya. Sampai ke betis, nanti masukkan celana leggingnya di dalam kaos kakinya itu, sehingga ibu nanti naik gini kan, tidak nampak betisnya, karena betis kan aurat. Jadi begitu. Jadi yang 2 itu, wajah dan telapak tangan itu mesti terbuka, mesti dinampakkan bagi seorang perempuan dalam masa ihram. Ada larangan yang berlaku bagi semuanya. Bapak-bapak juga dilarang, ibu-ibu juga dilarang. Apa itu? Yang pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian parfum, minyak kasturi, hajar aswad yang sifatnya harum lah, tidak boleh digunakan dalam masa ihram. Tidak boleh juga, mohon maaf, ada masanya disunnahkan menggunakan parfum itu sebelum niat. Jadi kan kita habis mandi, nanti kan dioleskan parfum, dioleskan ke badan, diusapkan. Itu sunat hukumnya sebelum niat. Tapi kalau sudah berniat dalam masa rukun, dalam masa ihram, tidak boleh bersentuhan dengan parfum, wangi-wangian. Yang kedua, yang dilarang bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak boleh memotong kuku. Motong kuku sunat hukumnya sebelum niat. Tapi setelah berniat dalam keadaan ihram, tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh juga bercukur atau memotong rambut. Kata istrinya kepada suaminya, Udo, ya dek, ada uban tuh di atas telinga Udo. Kata istrinya, tiada, bisa cabut dek, dicabutnya. Tidak boleh, walaupun yang uban kan. Karena mencabut rambut, memotong rambut tidak boleh dalam masa ihram. Apalagi yang dilarang, membunuh binatang, merusak pepohonan, patahkan dahan kayu, atau rumput pun tidak boleh dicabut. Apalagi yang dilarang, tidak boleh melamar, khidbah, meminang, tidak boleh dalam masa ihram. Tapi nanti setelah tahallul boleh, Pak Bu. Ini bapak ini pergi sendiri, nampak pula ibu itu sendiri juga, cocok nih. Lalu mau dilamar, selesaikan dulu tahallul, baru nanti dilamar. Kupinang engkau dengan Bismillah, silakan. Apalagi yang dilarang, tidak boleh menikah atau menikahkan. Tentu bukan selama di Arab Saudi kan, selama dalam masa rukun sampai tahallul. Tidak boleh menikah atau menikahkan. Tidak boleh berjumbu dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ini yang paling penting kita ketahui, Bapak dan Ibu. Jadi semua larangan itu apabila kita lakukan berarti meninggalkan wajib umrah. Meninggalkan wajib umrah itu dikenakan dam. Dikenakan apa? Umrahnya sah enggak? Sah, tapi wajib mengganti dengan dam. Ini namanya dam insa'ah, jadi sebagai denda. Dia didenda sehingga hajinya baru, umrohnya baru sah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sedikit lagi menjelang kita istirahat, satu poin lagi, yaitu yang berkaitan dengan dam. Oh, tadi Pak Ustadz sebut dam. Kalau ditinggalkan, dilanggar wajib umrohnya, kena dam. Dam itu apa, Pak Ustadz? Dam itu adalah, ya, dianggap sebagai denda lah begitu. Dam insa'ah, denda, karena meninggalkan larangan atau melanggar larangan-larangan dalam masa ihram atau meninggalkan wajib umroh.
Bentuk damnya itu memilih antara 3. Dulu orang kalau disebutkan dam yang terbayang kambing. Bagaimana dam ini memilih antara 3? Setiap pelanggaran yang dilakukan boleh diganti dengan yang pertama menyembelih 1 ekor kambing. Atau boleh juga kalau tidak bayar kambing berpuasa selama 3 hari. Atau kalau dia tidak bayar kambing, puasa juga dia tidak kuat, boleh tidak yang lain? Boleh, yaitunya memberi makan 6 orang fakir miskin. Jadi boleh memilih. Setiap pelanggaran wajib umroh, yang pertama boleh diganti dengan sembelih 1 ekor kambing, atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang fakir miskin. Ya Pak? Hah? Puasanya? Di mana kita bayar dam? Kalau haji Pak wajib dibayar di Mekah. Kalau umroh boleh dibayar di Mekah, boleh juga di luar Mekah. Berarti nanti boleh juga dibayar di kampung halaman. Jadi umpamanya, cuma diingat kalau belum kita bayar belum sah umrohnya. Jadi kapan kita bayar damnya? Pada saat itulah baru selesai ibadah umrohnya, baru sah ibadah umrohnya. Kalau dia sudah membayar damnya, boleh 1 ekor kambing, atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang fakir miskin. Saya tidak malu lah saya contohkannya Bapak dan Ibu. Jadi saya pernah umroh, lalu ini umroh tambahan waktu itu. Saya umrohkan badalkan mertua, karena mertua belum pernah pergi umroh. Lalu Bapak dan Ibu, saya lakukan semuanya. Ketika ihram saya niatkan ini ihram untuk membadalkan mertua saya. Mertua saya waktu saya diumrohkan. Lalu nanti ketika tawaf saya doakan banyak-banyak di pelataran Ka'bah. Ketika sa'i begitu juga, tak henti-hentinya saya doakan mertua dengan persembahan yang terbaik waktu itu. Sampai tahallul. Begitu saya kembali ke hotel, mau ke kamar mandi, ke toilet, langsung di toilet di lantai bawah di lobi itu saya datang, alangkah terkejutnya saya Bapak dan Ibu. Ternyata masih ada 1 kain pakaian yang belum saya tanggalkan. Maka saya berpuasa 3 hari Bapak dan Ibu. Ya, karena ditambal kambing pikir-pikir mahal juga. Puasanya lah 3 hari. Saya bayar di sana. Kawan saya panas-panasin pula. Ustaz Rahmat tuh puasa tuh kita panas-panasin, yuk katanya. Dipanas-panasin pula oleh kawan saya puasa. Puasa saya itu adalah membayar dam. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, itu berkaitan dengan rukun, berkaitan juga dengan wajib, dan dampaknya membayar dam apabila kita meninggalkan wajib umroh. Yang ibadah umrohnya masih sah tapi wajib dibayar dam. Lalu nanti bagaimana penjelasannya ketika ihram? Bagaimana sunnah-sunnahnya? Di dalam ihram ada sunnah sebelum, ada sunnah di dalam melakukannya. Ketika tawaf ada sunnah ketika melakukan tawaf atau yang sesudah tawaf. Ketika sa'i juga ada sunnah-sunnahnya, sampai ketika tahallul. Kalau sudah tahallul baru kita selesai ibadah umrohnya. Nanti akan kita bahas setelah istirahat. Jadi kita sholat asar, istirahat. Nanti kita sambung lagi pada pukul 16 lewat. Sekarang jam berapa ya?